Oke cuy, kali ini kita akan ngebahas sebuah alur film yang berjudul Money 2019. Film ini bercerita tentang seorang anak tukang kebun yang menjadi miliarder dengan memanipulasi bursa saham di kantornya. Selain itu, film ini juga banyak pesan penting buat kita yang baru saja terjun di dunia kerja cuy. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alurnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang remaja yang bernama Chol In-yoon. Ia merupakan karyawan baru di salah satu perusahaan di Seong. Karena ia merupakan anak tukang kebun yang hidup di desa, kesibukan kota merupakan pemandangan yang tidak biasa ia lihat baginya. Dan Il-yoon dengan penuh semangat mendaftarkan diri sebagai broker saham di perusahaan ini. Bagi seorang broker saham, pekerjaan ini membutuhkan keterampilan tinggi. Tapi selama gajinya juga tinggi, bagi Il-yoon ini tidak jadi masalah. Sebagai seorang karyawan baru yang tidak mempunyai orang dalam di kantor, ia menjalani pekerjaan jadi cukup sulit. Ia sering ditindas oleh atasannya dan dianggap sebagai karyawan yang tidak berguna. Ia rela melakukan apapun supaya terlihat bermanfaat dan tidak diacuhkan oleh timnya. Bahkan ia rela jadi pesuruh oleh mereka. Namun beda halnya dengan Wosun yang jadi ujung tombak perusahaan karena ia sendiri merupakan anak pengusaha sukses se-Asia dan ia juga lulusan top Amerika. Kondisi ini jauh berbeda dengan si Il-yoon. Ia hanya anak tukang kebun di desa. Ditambah lagi ayah Il-yoon baru saja terkena tumor hati yang harus segera diobati. Singkat cerita, ini merupakan hari yang baik bagi Il-yoon. Ia tiba-tiba dapat orderan pertamanya. Namun sialnya, orderan itu tidak terdengar jelas oleh Il-yoon. Walaupun sudah diulang-ulang rekamannya, kepala Il-yoon tetap saja kosong. Hingga dia melakukan kesalahan yang justru menjadi awal petaka bagi karirnya. Karena kesalahan Il-yoon, perusahaannya mengalami kerugian. Dan tentu saja Il-yoon dapat teguran keras dari atasannya. Bahkan jika itu terulang lagi, atasannya tidak segan-segan untuk memecatnya. Scene berpindah di mana karyawan makan bersama. Dan Il-yoon meratapi nasib sialnya hingga ia minum sampai teler. Teman-temannya yang khawatir menyuruhnya pulang daripada ia bikin keributan. Tak sampai di situ, bosnya pun ikut turun tangan ngajak Il-yoon pulang. Tapi ia yang tak sadarkan diri malah ngamuk tidak jelas. Merasa kasihan, Il-yoon pun diangkut seniornya yang bernama Pak Yo. Bahkan dia dinasihati dan memberi tawaran pekerjaan sampingan. Namun gajinya cukup besar dibanding gajinya yang sekarang. Scene berpindah di mana Il-yoon pergi ke sebuah kafe yang sudah dijanjikan. Dengan sedikit rasa takut, ia pun menerima telepon itu yang ternyata dari seorang pria misterius. Pria itu menyuruh Il-yoon berjalan menuju ke sebuah gedung dan bertemulah dengan seorang penelponnya yang bernama Mr. Ticket. Il-yoon pun diberi pekerjaan pertamanya oleh Mr. Ticket. Sebenarnya tugas ini cukup mudah, ia hanya diminta mengerjakan perintah untuk membeli saham. Mr. Ticket mengatakan kalau orderan itu mencapai 50 juta dolar. Dan berarti Il-yoon berhak mendapatkan upah setidaknya 500 ribu dolar atau sekitar 8 miliar rupiah. Esok harinya, sesuai perintah Mr. Ticket, Il-yoon pun menunggu telepon itu hingga tiba waktunya untuk orderan senilai 50 juta dolar. Hal itu membuat seluruh kantor tercengang. Tidak lama setelahnya, misi kedua pun datang dan Pak Yo yang melihat hal itu langsung menegurnya agar tetap fokus dalam bekerja. Scene berpindah di mana Il-yoon bertemu dengan Mr. Ticket. Karena pekerjaannya berhasil, ia pun memberi gaji sejumlah 623 ribu dolar atau sekitar 10 miliar rupiah. Dan uang itu disimpan di bank luar negeri supaya aman. Setibanya di kosan, Il-yoon pun masih nggak percaya kalau dia dapat bayaran sebanyak itu. Ia pun terus-terusan mengecek saldonya sampai membuktikan bukti transfer ke rekening pribadinya dan ternyata uang itu bukanlah mimpi. Il-yoon yang sekarang jadi miliarder, ia pun langsung beli rumah di kawasan elit. Bahkan ia juga meminta ibunya agar membawa ayahnya ke rumah sakit, karena sekarang Il-yoon bisa membayar berapapun biaya pengobatan ayahnya. Scene berpindah di mana Il-yoon mengajak pacarnya makan malam di restoran mewah, dan hal itu membuat pacarnya merasa curiga, karena biasanya Il-yoon hanya ngajakin dinner di Rocket Chicken. Il-yoon pun beralasan kalau ia habis dapat bonus dari perusahaan. Tidak lama setelah itu, Il-yoon pun pergi ke toilet. Di sanalah dia bertemu dengan seorang pria misterius. Dan anehnya, orang ini mengenal Il-yoon. Bahkan, kalau Il-yoon ini baru beli rumah di kawasan elit. Sesaat sebelum pergi, pria itu pun memberikan kartu namanya. Dan dia adalah seorang karyawan di lembaga pengawasan keuangan Korea.
Pertemuan itu membuat Il-yun sangat panik, hingga Il-yun menghubungi Mr. Ticket untuk ketemuan di kafe dan membahas soal tadi. Namun Mr. Ticket mengajaknya bertemu di sebuah bioskop di daerah Uido, dan Il-yun pun menceritakan kejadian itu. Anehnya, Mr. Ticket tidak kaget kalau Ji-chol bisa menemukan Il-yun karena namanya juga agen pemburu. Tapi Mr. Ticket menyuruh Il-yun untuk tetap tenang karena ia tahu kalau Ji-chol tidak punya bukti apapun. Selama Il-yun menuruti perintah Mr. Ticket dengan baik, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan Mr. Ticket mengatakan kalau tidak mau kerja kayak gini lagi tidak masalah, ia akan mencari pialang saham yang lain. Dan hal itu tentu saja langsung ditolak sama si Il-yun karena melihat bonusnya yang cukup besar. Scene berpindah di mana si Il-yun sudah lama menunggu Mr. Ticket yang tidak kunjung datang, hingga ia bertemu seorang pria. Nah, pria ini yang menjadi kunci dari cerita film ini nanti cuy. Supaya anda penasaran, tonton ceritanya sampai akhir cuy. Tidak lama setelah itu, Il-yun pun sudah ketemu sama Mr. Ticket yang ternyata punya misi baru untuk Il-yun, yaitu jual beli saham dengan nilai yang jauh lebih besar dari yang kemarin. Scene berpindah di mana Il-yun di kantor sedang diajari oleh si En. Ia merupakan karyawan paling cantik di kantor itu. Dan tiba-tiba saja Il-yun dipanggil sama atasannya karena Il-yun dapat klien baru bernama Park Chang-gu. Dulunya Chang-gu ini adalah klien Park Hyo, tapi sekarang Il-yun akan menanganinya. Dan sesuai pesan Mr. Ticket, Il-yun harus merahasiakan ini dari Park Hyo. Waktu berlalu begitu cepat. Seiring kesuksesan Il-yun yang makin cemerlang di kantor, Ji-chol terus saja mengawasinya. Bahkan malam ini Ji-chol sudah menunggu Il-yun di apartemennya. Tadinya ia merasa takut, tapi saat Ji-chol menerima telepon dari anaknya yang sedang nangis minta iPad, hal itu dimanfaatkan Il-yun untuk mengusirnya. Dan sebelum Ji-chol pergi, ia ngasih sebuah berkas yang membuat Il-yun ketar-ketir. Begitu tahu kalau Il-yun sudah dicurigai sama petugas, ia pun panik lagi. Esok harinya ia ketemu sama Mr. Ticket buat minta saran. Namun lagi-lagi Mr. Ticket menyuruhnya untuk tenang. Bahkan ia memintanya untuk berlibur saja sekalian ngecek uang tabungannya Il-yun yang ada di rekening luar negeri. Ia pun menuruti saran dari Mr. Ticket. Ia lalu pergi ke Bahama dan melihat uangnya yang bertumpuk-tumpuk. Dan saat itulah Il-yun merasa tenang, bahkan melupakan masalahnya yang terjadi di Korea. Akhirnya dia pun bisa menikmati liburannya di luar negeri itu. Di situ ia bertemu dengan pria Korea juga yang bernama Roy. Ia bercerita kalau ia mempunyai bisnis di New York. Mereka sempat bertukar kartu nama, lalu menikmati liburan bersama. Beberapa hari setelah liburan itu, Il-yun kembali menjalani harinya di kantor seperti biasanya. Namun pagi ini, di kantor dikejutkan petugas kejaksaan yang menyita banyak berkas untuk dilakukan penyelidikan. Ternyata, kantor Il-yun telah dicurigai sebagai alat pencucian uang para manajer investor. Il-yun bahkan tidak luput dari pemeriksaan itu, tapi dengan pengalaman yang diajari dari Mr. Ticket selama ini, Il-yun pun sudah pinter ngeles ke jaksa. Penyelidikan pun masuk ke ranah privasi, saking banyaknya yang diperiksa hingga kasus perselingkuhan yang bocor di kantor. Salah satunya adalah kasus Pak Hyo dengan rekan kantornya hingga bikin istrinya marah. Karena kejadian itu, Pak Hyo pun dipecat dari kantornya dan pekerjaan diambil alih oleh si Il-yun. Keputusan perusahaan ini membuat Pak Hyo sakit hati, apalagi karir Il-yun sangat mentereng. Padahal dulunya ia yang mengenalkan Il-yun dengan Mr. Ticket. Il-yun yang sekarang tidak takut lagi karena Pak Hyo yang nggak punya power apa-apa di kantor. Jadi Il-yun tahu kalau omongan Pak Hyo cuma gara-gara iri aja sama pencapaiannya. Di sisi lain terbukanya kasus perselingkuhan di kantor juga menyeret nama si En. Namun bukannya menghindar, malah si En ini dengan bangganya mengakui kelakuan bejatnya. Ia pun akhirnya dikucilkan di kantor, dan hal itu dijadikan kesempatan buat Il-yun untuk mendekati si En, karena diam-diam si Il-yun juga naksir si En, meskipun ia sudah punya pacar. Scene berpindah di mana pacar Il-yun datang ke kantor marah-marah karena tidak terima ia diselingkuhi. Tapi Il-yun yang kini seorang miliarder tidak peduli dengan hal itu karena ia sekarang bisa mendapatkan apa yang ia mau. Selain punya cewek yang jadi primadona di kantor, Il-yun pun juga berhasil mengembangkan kebun orang tuanya hingga panen besar-besaran. Scene berpindah di mana Il-yun yang harusnya tidur nyenyak tiba-tiba mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Penelpon itu adalah seorang pria yang katanya mau ketemu dengannya. Tapi karena sudah malam banget, ia menganggapnya orang iseng cuma mau menipu minta uang. Keesokan harinya, Il-yun baru tahu kalau pria yang menelponnya adalah Jong-pil.
Pagi ini, pria itu ditemukan meninggoy bunuh diri. Dia akhirnya diperiksa polisi karena terbukti semalam ditelepon sama Jong Pil. Tadinya Il-yun mengaku nggak kenal sama si Jong Pil, sampai ia melihat fotonya dan baru ingat kalau pernah ketemu sama pria ini. Begitu Il-yun selesai diperiksa, tiba-tiba Jisol menemuinya. Ternyata ia juga sudah menunggu Il-yun dan meminta Il-yun untuk menyerahkan Mr. Ticket padanya. Namun si Il-yun pura-pura tidak kenal sama Mr. Ticket sampai Jisol menyadarkannya kalau kasus ini sudah menimbulkan korban. Seandainya Il-yun masih tidak punya empati, tidak menutup kemungkinan kalau korbannya akan bertambah lagi. Diam-diam Il-yun sendiri mulai memeriksa data transaksi sebulan terakhir dan menemukan nama kliennya yaitu Park Jang-go. Di lain tempat, Jisol juga menemui Park Jang-go karena ia berpikir kalau Jang-go ini juga terlibat dalam kasusnya Mr. Ticket. Namun tentu saja Jang-go tidak mau mengakuinya walaupun dia terbukti punya rekening bank di luar negeri sama seperti Il-yun. Jang-go kemudian menemui Park Hyo yang sudah dipecat. Mereka dulunya memang sama-sama bekerja dengan Mr. Ticket, tapi tidak menduga kalau kejadiannya bakal seperti ini. Karena sejujurnya Jang-go ini juga tidak tahu harus melakukan apa. Dan berhubung Park Hyo masih punya dendam sama Mr. Ticket dan juga Il-yun, dia pun langsung menemui Jisol dan bersedia buat jadi saksi untuk membongkar kasus ini. Scene berpindah di mana Il-yun mendatangi kantor Jang-go untuk membicarakan masalah ini. Namun secara tiba-tiba sebuah tragedi mengejutkan terjadi. Sementara itu Mr. Ticket malah mengirim kurir. Hari itu membuat Il-yun tambah shock lagi karena isi paket itu yang ternyata foto Il-yun yang saat menyaksikan Jang-go habis terjun bebas di kantornya. Dalam paket itu juga Mr. Ticket menulis alamat untuk pertemuan berikutnya. Il-yun yang lagi stres berat, Wosun datang di saat yang kurang tepat hingga ia jadi sasaran kemarahan Il-yun. Scene berpindah di mana Il-yun ketemuan dengan Mr. Ticket di stasiun bawah tanah supaya transaksinya tidak ketahuan. Pada kesempatan ini, Il-yun menanyakan kejelasan pekerjaannya yang tidak disangka ternyata cukup berbahaya sampai harus memakan korban jiwa. Tapi Mr. Ticket tidak peduli, ia malah ngasih misi selanjutnya yaitu membeli saham dari beberapa perusahaan yang hampir bangkrut. Tindakannya ini sebenarnya ilegal di dunia keuangan, tapi saking tingginya komisi yang didapatkan, Mr. Ticket tidak peduli dengan hal itu. Yang jelas jika Il-yun berhasil, ia akan mendapatkan upah 5 juta dolar. Sementara itu di lain tempat, Jisol menemui Si-en. Dia tahu kalau ia mendekati Il-yun cuma buat morotin duitnya saja. Karena saat ini Si-en harus membayar hutang pinjol bapaknya sejumlah jutaan won. Jisol pun diam-diam meminta tolong sama Si-en buat menyelidiki Il-yun dan menyalin akunnya buat barang bukti transaksi ilegal. Atau aib Si-en akan tersebar ke seluruh kantornya. Posisi Il-yun kini terdesak, tidak cuma Si-en yang mengawasinya, tapi Wosun juga curiga padanya. Ketika jam bursa tiba, diam-diam Wosun menghubungi kantor LPKK untuk mencari tahu jual beli yang dilakukan Il-yun. Dan di sisi lain, Il-yun juga lagi pusing menyelesaikan misi dari Mr. Ticket. Ia tambah makin pusing ketika karyawan operator malah menghentikannya karena menganggap transaksi itu tidak normal dan keributan pun terjadi. Ia pun dipanggil sama bosnya dan pada kesempatan inilah Si-en melaksanakan tugas dari Jisol. Tapi Il-yun dipanggil bukan karena urusan dengan mbak-mbak operator, melainkan karena laporan dari Wosun yang mencurigainya. Namun untungnya Pak Bos malah membela si Il-yun dan menyuruh Wosun buat kerja lebih keras. Namun Il-yun sendiri juga belum merasa tenang. Ia mendapat telepon dari kliennya yang tidak diduga ternyata mengenalnya. Il-yun pun jadi curiga karena harusnya yang terlibat di sini tidak saling kenal. Ia pun menyadari kalau semua ini adalah jebakan karena ternyata ini adalah suruhan dari Jisol sehingga Il-yun pun berusaha kabur. Sementara itu Park Hyo yang lagi nyetir tiba-tiba dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan ternyata orang itu adalah Mr. Ticket yang mengancamnya karena ia tahu karena Park Hyo yang melaporkannya pada Jisol dan ia pun ditabrak. Kita kembali lagi sama si Il-yun yang mencoba untuk kabur dan di tempat yang sama ia juga dikejar sama anak buahnya Mr. Ticket, tapi untungnya dia berhasil pergi. Dan beberapa saat kemudian ia pun pergi ke rumah sakit karena perintah Mr. Ticket yang ternyata disitulah tempat Park Hyo dirawat dengan luka kecelakaan yang sangat parah. Ia bahkan melihat keluarganya Pak Hyo dan saat itu juga ia merasa kasihan. Ia pun menyadari kalau Mr. Ticket sangatlah kejam hingga terlalu banyak korban berjatuhan. Sayangnya Il-yun tidak bisa pergi begitu saja dari Mr. Ticket.
Sekarang ia terpaksa menerima misi selanjutnya yang kali ini menargetkan perusahaan Wosun yang hampir bangkrut. Namun Il-jun menyadari kalau perusahaan itu milik temannya dan ia berniat untuk menyelamatkannya. Sialnya, Mr. Ticket sudah mengetahui kondisi keluarga Il-jun yang ayahnya baru saja selesai operasi. Il-jun yakin kalau keluarganya ini bisa jadi sasaran Mr. Ticket, sehingga dia tidak boleh gegabah kalau punya rencana membalas dendam kekejaman Mr. Ticket. Dan keesokan harinya, Jae-sol dan timnya kembali mendatangi kantor Il-jun untuk menyita banyak berkas. Ia juga menahan Il-jun untuk dilakukan pemeriksaan. Saat berada di ruang interogasi, Jae-sol memaksa Il-jun untuk mengakui kerjasamanya dengan Mr. Ticket. Karena faktanya, penyelidikan Jae-sol selama ini berhasil menemukan hubungan Il-jun dengan Mr. Ticket, sehingga ia tidak bisa mengelak lagi. Scene berpindah di mana Il-jun menemui Mr. Ticket di rumahnya. Meskipun selama ini ia bekerja di bawah perintahnya, tapi menurutnya sekarang Mr. Ticket sudah kelewatan dan ia berencana melaporkannya pada polisi. Tapi sialnya hal itu tidak membuat Mr. Ticket takut, karena kalau Il-jun melaporkan ke polisi itu berarti dirinya juga pasti terseret dan juga ikut di penjara bersama Mr. Ticket. Dan yang jelas Mr. Ticket tidak akan menghentikan misinya. Akhirnya setelah menyadari kalau Mr. Ticket tidak takut sama ancamannya, Il-jun esok paginya sengaja menemui Wosun di perusahaan keluarganya. Setelah mereka berdua saling minta maaf, Wosun pun bercerita kalau ia berencana menjual perusahaannya ke pengusaha Tiongkok. Dan dengan cepat Il-jun melarangnya karena dia punya ide yang jauh lebih bagus. Dia berencana akan membeli semua saham perusahaan Wosun menggunakan nama Roy, kenalannya waktu liburan dulu. Dan ketika jam bursa dibuka, Il-jun dan Wosun yang sudah kerjasama langsung melaksanakan rencana ini. Perusahaan Wosun pun akhirnya selamat, sementara Mr. Ticket menyadari kalau dia baru saja ditipu oleh partnernya. Il-jun kemudian menemui Mr. Ticket di stasiun bawah tanah, dan Mr. Ticket menyadari kalau Il-jun kini menjadi kaki tangan kejaksaan dan juga LPKK. Mr. Ticket pun berniat pergi karena ia yakin tidak akan tertangkap setelah menghancurkan barang bukti. Namun Il-jun justru menantangnya yang ternyata sudah ditunggu oleh anak buah Mr. Ticket untuk dihabisi. Il-jun pun hampir ditangkap oleh orang-orang kejaksaan, sedangkan Mr. Ticket sudah siap melarikan diri naik kereta api. Ketegangan tidak berhenti sampai di situ, ternyata Il-jun masih punya senjata pamungkas. Akhirnya setelah penyelidikan yang begitu rumit, Mr. Ticket berhasil ditangkap oleh Jae-sol dan anak buahnya. Namun ketika Jae-sol sibuk menyeret pria itu ke penjara, Il-jun justru kabur dan Jae-sol kehilangan saksi kuncinya. Tapi Il-jun sudah menyiapkan semuanya. Ia tahu kalau cepat atau lambat dirinya bakal dipenjara, dan untuk itu ia tidak bersedia sebagai saksi. Dan sebagai gantinya, Il-jun memberikan semua barang putih berupa HP jadul yang selama ini dipakai untuk melaksanakan tugasnya. Bahkan tidak cuma itu, ia juga membelikan iPad buat anak-anaknya Jae-sol sebagai hadiah, dan supaya Jae-sol bisa membahagiakan keluarganya. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi pesan moralnya dari film ini adalah kita jangan polos-polos banget buat cari duit cuy. Jadi tidak semua pekerjaan itu halal cuy. Terkadang kita harus berani mengambil resiko. Oke, semoga lelahmu hari ini menjadi berkah dan sampai jumpa.